Pembacaan firman Tuhan dari Bilangan 25 ayat 1 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzinah dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan Moab ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu, dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan yang bernyala-nyala itu surut daripada Israel. Lalu berkatalah Musa kepada hakim-hakim Israel, baiklah masing-masing kamu membunuh orang-orangnya yang telah berpasangan dengan Baal Peor. Kebetulan datanglah salah seorang Israel membawa seorang perempuan Midian kepada sanak saudaranya dengan dilihat Musa dan segenap umat Israel yang sedang bertangis-tangisan di depan pintu kemah pertemuan. Ketika hal itu dilihat oleh Pinehas, anak Eleazar, anak Imam Harun, bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu dan mengambil sebuah tombak di tangannya. Mengejar orang Israel itu sampai ke ruang tengah dan menikam mereka berdua, yakni orang Israel dan perempuan itu, pada perutnya. Tulah, maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel. Orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang banyaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, Pinehas, anak Eleazar, anak Imam Harun, telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel. Oleh karena itu, oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Sebab itu katakanlah, sesungguhnya aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku, untuk menjadi perjanjian mengenai keimaman selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya, karena ia telah begitu giat membela Allahnya dan telah mengadakan pendamaian bagi orang Israel. Nama orang Israel yang mati terbunuh bersama-sama dengan perempuan Midian itu ialah Zimri bin Salu, pemimpin salah satu puak orang Simeon. Dan nama perempuan Midian yang mati terbunuh itu ialah Kozbi bin Zur. Zur itu adalah seorang kepala kaum, yaitu puak di Midian. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lawanlah orang Midian itu dan tewaskanlah mereka, sebab mereka telah melawan kamu dengan daya upaya yang dirancang mereka terhadap kamu dalam hal Peor dan dalam hal Kozbi, saudara mereka, yakni anak perempuan seorang pemimpin Midian. Kozbi itu mati terbunuh pada waktu turunnya tulah karena Peor itu. Demikian. Baik, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan berikutnya yang terambil dari 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 33. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara,
bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat, seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan
karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya, dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Tapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya, oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Demikian. Ya, amin untuk firman Tuhan. Terima kasih Bu Sarma, Bu Nerliana. Selanjutnya kita akan dengar renungan firman Tuhan hari ini dan judul Baal Peor dan Perempuan Moab. Silakan, Pastor Paul. Sebentar ya. Ini gue pakai avatar ya. Nah, haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Bila kita semua menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta ya, dan penuh pengharapan, hati yang tulus, murni, senantiasa, ya dijaga ya, hati yang murni itu penting ya saudara ya. Ya, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Orang yang bersih tangannya dan suci hatinya. Seringkali ada intrik politik di dalam hidup kita, ya ada intrik-intrik, ada apa ya, saudara ya, motif-motif yang tidak lurus, ya. Nah itu yang membuat kita nggak bisa solid, ya. Itu yang membuat kita nggak bisa berkenan sama Tuhan, ya. Nggak bisa, ini loh, doamu tuh nggak bisa tembus, ya. Yang tahu kita murni apa enggak cuma kita sama Tuhan, itu loh masalahnya, ya. Yang tahu hanya Anda, hanya kita masing-masing kita dengan Tuhan. Kita nggak tahu hatinya orang lain seperti apa, kelihatannya sungguh-sungguh, kelihatannya rajin, segala macam ya, kita nggak ngerti. Yang tahu semuanya hanya pribadi kita dengan Tuhan, kemurnian kita di dalam kita mengikuti doa pagi ini sama-sama mendengarkan firman Tuhan, tiap imanmu kepada Tuhan Yesus setiap hari, ya kan? Kita tadi kata Paulus ya, kita ini mengalami baptisan yang sama, kita makan roti yang sama, kita sama-sama bersedekah, sama-sama berdiakonia, kita sama-sama berdoa, kita sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Tetapi akhirnya hatinya kita murni apa enggak ya, kayaknya kita sendiri dengan Tuhan. Apakah ibadah kita karena ya udah kita ikut-ikut, ya. Baal Peor itu, ya, karena ada kedagingan di dalam komunitas, ya. Baal Peor itu jadinya perempuan-perempuan Moab ini bisa merayu orang Israel ini karena ada kedagingan yang dibiarkan, ya. Dan Anda membuat itu menjadi bukan salahnya Musa juga, ya. Bukan salahnya Musa, bukan salahnya Harun, bukan salahnya siapa-siapa.
Ya orang Israel itu yang nanggung. Ini ada 23.000 tambah 1.000 pemimpinnya ya. Yang mati 24.000, yang 1.000 kan dibunuh oleh Musa dan para imam kan. Yang 23.000 mereka, akhirnya mereka saling bunuh sendiri. Ya, nah itu kenapa bisa terjadi begitu ya, karena ada hawa nafsu yang dibiarkan. Makanya dulu pernah saya bilang ya, orang yang masuk kemari sambil ngintip-ngintip, terus ngerayu-ngerayu, terus cabul ya. Nah, kita udah kasih tahu, diumumkan sekali, 2 kali, lama-lama namanya pun kita sebut. Hati-hati dengan orang ini, itu ya. Supaya jangan lagi ya, bahkan orangnya pun begitu masuk saya remove. Supaya jangan merusak komunitas itu. Yang bisa merusak komunitas ini adalah percabulan, saudara ya. Anda mungkin tidak bisa merusak dengan ngambil uang yayasan, nggak bisa, karena ada SOP-nya. Ya, dan yayasan ini dipegang pengurus-pengurus ini, pengurus-pengurus yang hatinya lurus. Ya, jadi nggak bisa rusak. Tapi bisa rusaknya hanya karena percabulan, hanya karena hawa nafsu, hanya karena kesombongan, keangkuhan hidup, tidak tulus hatinya. Masing-masing ingin lebih, merasa lebih dari yang lain, merasa lebih hebat dari yang lain. Ya, komunitas yang solid itu keluarnya ya dari itu ya, movement, revival apapun, ya semua kebangunan, semua kegerakan dari surga itu, ya hancurnya gara-gara percabulan. Gara-gara percabulan yang dibiarkan, ya, ada gara-gara motif-motif yang nggak benar, hawa nafsu, ya. Hawa nafsu itu juga tidak selalu percabulan, tapi keserakahan, ketamakan, tidak menjaga diri. Padahal ketika Anda menjaga diri, berkat Tuhan itu lebih dari cukup. Berkat Tuhan itu lebih dari cukup, saudara. Sebab ada berkat di dalam komunitas ini. Yang penting Anda bisa nggak? Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Berapa banyak orang-orang saya melihat, ya, Anda yang punya hidup dalam kelimpahan, Anda yang berkekurangan, sama saja jawabannya, saudara ya. Jawabannya adalah apa, saudara? Merasa kurang, ya kan? Merasa kurang, aneh kan? Beberapa saya ngobrol-ngobrol, saya konselingin orang-orang, saya heran. Kamu tuh ada loh, kamu punya loh, kamu masih sehat loh, kamu masih muda, merasa kurang. Ya, tidak ada ucapan syukur di sana. Sehingga kamu selalu merasa kurang, selalu merasa miskin. Mungkin juga karena kamu tidak bisa mengatur keuanganmu. Ya kan? Dari situ kan, ada orang yang sudah dipulihkan ya, saya sedih sekali ya. Orang ini sudah dipulihkan di komunitas ini, kemudian jadi pengurus. Setelah itu dia, ya itu tadi ya, hatinya belok. Ya, nggak sengaja, saya sih maklum ya, saya sih memaklumi hatinya belok. Begitu hatinya belok, dia mulai ya, waduh, apa posesif. Ya, oh ini kan yayasan kan punya saya loh. Saya bingung. Ya, punyanya dia, maksudnya punya orang ini, punya si Broto ini ya. Bukan yayasan punya saya ini. Saya kan yang kalau ada apa-apa saya masuk penjara, siapa bilang. Dan siapa yang nyuruh kamu masuk penjara. Nah itu ya. Ada apa-apa kan saya yang tanggung jawab. Lalu akhirnya itu tadi yang mulai belok, mulai bengkok hatinya. Komunitas itu yang tadinya bagus ya, akhirnya aduh, bergejolak. Yang seharusnya bisa jalan ya. Apa sih? Coba, kalau Anda pikir, apakah uangnya saya? Bukan. Apakah uang yang masuk rekeningnya saya? Tidak. Ya, uangnya tidak masuk ke rekening saya. Uangnya juga bukan uang saya, tapi uang yang dipersembahkan oleh jemaat. Ya, tapi kemudian ada orang-orang yang ingin mengambil alih. Ya, ya kita biarkan saja, saudara. Yang penting kontrol itu kita kuat sekali ya. Kita hitung. Nah, udah lepasin aja. Ya, tidak ada yang dirugikan. Kalau ada yang dirugikan mungkin sedikit, ada yang ke bawah sama dia. Tapi kenapa ya bisa terjadi begitu? Tadi ya, pemberontakannya Korah, ya Datan dan Abiram, itu karena tadi ya keserakahan. Tadinya baik, tulus. Tadinya mereka melayani sama-sama kita, mereka dipulihkan juga. Tapi kemudian kita percaya.
waktu dipercaya menjadi pemimpin, kemudian akhirnya menjadi itu kurang, merasa kurang. Akhirnya nggak dapat apa-apa. Dan akhirnya nggak dapat apa-apa. Sayang sekali. Padahal kalau karaktermu teruji, ada berkat-berkat dari surga yang, saudara, saya selalu bilang ya, kita kumpulkan kolektor di sini sampai 500 juta. Kita udah kumpulkan mungkin 25 miliar sudah ada kalau dikumpul-kumpul ya selama 3 tahun ini ya. Mungkin udah 25 miliar kita kumpulin. Tapi tidak satu rupiah pun yang dikirimkan ke saya. Dan saya nggak kepengen juga. Ya, saya bahagia. Lalu di mana berkatnya saya dari mana tuh ya? Ya berkat saya dari mana-mana, saudara ya. Yang penting saya kerja ya kemarin para penata kebetulan kemari ya. Lihat ya, karena mereka kemari beberapa kelas sengaja saya liburkan. Tapi ini kan bulan Juli kita sudah mulai semua full lagi semua ya. Kemarin ada beberapa kelas yang tidak bisa diliburkan karena sudah terlanjur jalan. Ya kita tetap sambil di mobil saya sambil ngajar. Ya sambil di mobil saya sambil ngajar ya. Saya belajar, saya bikin paper, saya udah kumpulkan 3 paper, 17 paper saya baru ngumpulin 3, saudara ya. 17 paper saya harus bikin 20 halaman, 10 halaman. Ya, saudara ya. Coba Anda bayangin. Ya berkatnya ada saja. Hati kita lurus sama Tuhan. Ingat saudara ya, Anda itu tidak butuh uang loh. Anda butuh Tuhan buka jalan untuk setiap permasalahanmu. Dan jawabannya itu bukan uang. Banyak orang nggak mengerti loh, saudara saya ngomong begini. Loh kalau nggak uangnya nggak mungkin, wah, kasih tahu saya bolak-balik ya sekali lagi ya. Saudara kamu pikir saya di sini punya uang? Tidak, tapi anak saya sekolah terbaik di Belanda, dua-duanya. Perlu uang? Enggak. Waktu kami belum dapat status, ya si Wisely itu sekolah harusnya bayar, saudara. Lalu sama sponsornya, yang penting masuk dulu sekolah. Tuhan kasih hikmat si Wise di anak saya ya. Nilainya 10 semua, saudara ya. Sampai bendaharanya yayasan sekolah itu kaget. Baru kali ini ada nilai 10 nih di sekolah ini nih. Nilai kok 10, bingung. Terus digratisin sekolahnya, saudara ya. Padahal harusnya kita bayar, karena kita masih warga negara asing di sini. Harusnya bayar. Dan cukup besar ya, bayar itu kalau nggak salah 6.000 atau berapa itu ya, harusnya bayar. 10.000 ya kalau nggak salah ya, 10.000 euro harusnya bayar. Dikasih gratis akhirnya, saudara ya. Apa kamu pikir jawabannya uangnya? Bukan. Tiba-tiba Tuhan kasih anak saya niat sekolah temen ya, sampai nilainya 10 semua. Bingung. Ya ini kuliah juga sama ya. Ini kan sampai kuliah sampai master. Karena tepat waktu nggak usah bayar sekolahnya. Bahkan semuanya ya. Bahkan kemarin magang, praktek kerja, malah dibayar. Tidak selalu dengan uang jawabannya, saudara ya. Anda jangan berdoa minta uang. Ya. Anda jangan berdoa, otakmu jangan berpikir uang. Karena tidak semua masalahmu jawabannya adalah uang. Ya. Jawabannya masalahmu itu adalah Tuhan buka jalan. Tidak selalu dengan uang. Mungkin Anda tidak terima uangnya. Makanya peraturan di tempat kita itu tidak boleh memberikan uang. Tidak boleh memberikan bantuan berupa uang. Supaya Anda belajar melihat, oh ternyata kita nggak terima uangnya, nggak lihat uangnya, tapi anak saya bisa sekolah terus, ada yang bayarin. Oh ternyata kita tetap dikirimin, kita ada sembako, walaupun kamu kerjanya cuma ngojek, nggak cukup duitnya, misalnya ya. Oh ternyata ada mujizat, tiba-tiba penyakitnya sembuh tanpa uang lagi, saudara. Tidak semua, bahkan saudara, tidak ada masalah di dunia ini yang jawabannya adalah uang. Sebab kalau masalah di dunia jawabannya adalah uang, maka uanglah yang menjadi Tuhanmu. Tetapi Tuhan bekerja, ya, uang itu hanyalah sebagai nilai. Tetapi bukan jawabannya uang, jawabannya bukan. Tuhan buka jalan, entah anakmu nanti dapat beasiswa, entah nanti kamu tiba-tiba ada mujizat. Tidak selalu. Jadi kamu jangan kejar uangnya, kamu jangan mikirin duitnya. Hari ini Tuhan cicilan rumahnya belum dibayar, kan pakai uang. Belum tentu, saudara, kamu doa yang sungguh-sungguh. Ya,
Doa yang sungguh-sungguh tiap saat. Jadi kamu jangan nyari uangnya. Begitu kamu nyari uang, ya hatimu jahat nanti. Aduh Tuhan Yesus, Tuhan tolong setiap langkah hidup saya. Ya saudara ya. Tuhan jaga supaya saya jangan mikir uang. Di tabungan nggak ada uang, tetapi kita nggak pernah mikir uang. Setiap ada sesuatu, kita jalani dengan sungguh-sungguh, nikmati prosesnya. Jalan hidupnya kita nikmatin. Ya, indah saudara. Indah. Ya, saudara ya. Jadi jangan takut. Jangan takut. Jauhkanlah hidupmu dari hawa nafsu, dari keserakahan, dari percabulan. Jaga hidupmu dalam kekudusan. Ya, sering saya bilang tiap hari, yang bikin kita ini gagal. Kamu pengusaha yang sedang berkarir, yang bikin kamu gagal itu adalah percabulan dan perzinahan. Udah naik tinggi, tiba-tiba karena percabulan perzinahan itu yang membuat urapan itu yang kamu kumpulkan. Aduh, kamu sudah rendah hati, kamu sudah responnya sudah benar, dihajar, dihina, kamu udah rendah hati. Cabul, saudara. Ya udah, semua urapan itu bau. Ya, lalat itu membusukkan urapan. Lalat Beelzebul, ya roh kejijikan. Ya, merusak seluruh urapan. Lalat itu merusak seluruh urapan. Ya, lalat itu merusak seluruh urapan. Hati-hati. Ya, keserakahan dalam hidupmu juga sama. Ya, keserakahan hidupnya membuat kamu belok dari Tuhan. Baal Peor itu ya, perempuan-perempuan Moab yang membawa kamu kepada Baal Peor, sehingga hati kamu tidak lurus lagi sama Tuhan. Apa yang bikin kamu tidak lurus sama Tuhan? Ya, uangkah, status sosial, harga dirimu? Hati-hati saudara ya, hati-hati. Kamu harus jujur sama Tuhan. Makanya hati yang murni itu penting. Kalau hati kita nggak murni, kita diam, Tuhan ampuni aku Tuhan. Terus murnikan, ya. Terus murnikan hati ini, ya. Kalau hatinya tidak murni, aduh apa saja bisa terjadi yang kita tidak. Aduh pelayanan bagus-bagus ya, dulu saya ngalamin ya, saya pelayanan murni dari dulu ya. Belok dikit habis semua. Aduh, saya kalau mikir sana ya, harganya keluarga saya ya, porak-poranda. Begitu nggak murni, ya aduh disamber. Makanya banyak hamba Tuhan yang kamu lihat hebat ya, di masa mudanya atau di masa lalu hebat. Tiba-tiba, hilang hamba Tuhan ini. Kamu lihat di Belanda ini ada hamba Tuhan terkenal ya, ada hamba Tuhan terkenal, nggak perlu saya sebut namanya. Zaman saya pelayanan pelajar, hamba Tuhan itu begitu, waduh, kita tuh kagum. Ini panutannya kita anak-anak pelajar, Bu ya, masih muda, ganteng. Ceritanya kan begitu kan, muda, ganteng, pelayanannya hebat sekali, saudara ya. Pelayanan itu menggelegar itu kalau buat pelayanan anak muda ya. Sampai ya semua ya, waduh, akhirnya hancur, saudara. Akhirnya hancur, belok sedikit saja, belok, saudara. Karena yang sedikit itulah, aduh saudara, Anda hanya butuh hati yang murni, jaga itu hati yang murni. Apa yang membuat hati Anda murni? Perzinahan, percabulan, buang jauh-jauh dari hidupmu. Keserakahan, buang. Coba Anda pikirkan baik-baik duduk ya, waktu saat itu. Apakah kamu butuh uang? Enggak, kamu butuh mukjizat, bukan butuh uang. Kamu butuh Tuhan, ya. Kamu butuh Tuhan yang Maha Besar itu yang memiliki segenap Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, Jehovah Syama, Jehovah Rafa, Jehovah Shalom. Apa yang membuat kamu belok? Aduh tetangga Pak ini kurang ajar tetangganya ini Pak, ganggu terus, sehingga kamu akhirnya nggak sejahtera. Ya, makanya hatimu tuh harus melekat selalu fokus sama Tuhan. Caranya bagaimana? Kamu baca firman Tuhan dan bersedekah, hidup di dalam kekudusan. 3 itu dijaga. Ya, terus bersedekah, baca firman Tuhan, jaga hidupmu dalam kekudusan. Terus mengasihi, mengampuni, memberkati. Senantiasa terus bolak-balik ya, lingkaran berkat itu ya. Ya, jaga kekudusan, ya selalu mengasihi, mengampuni, memberkati, berdiakonia, baca firman. Sampai firman itu logos yang kamu baca itu jadi rema. Begitu kamu ada rema, ya,
Maka begitu ada yang tidak murni, kamu tahu, langsung cepat-cepat, saudara. Langsung tahu loh. Kalau kamu dipenuhi dengan rema, kalau ada yang tidak murni, kamu langsung tahu. Saya begitu ada hati yang tidak beres, begitu saya langsung tahu ya. Langsung saya bereskan. Taman hidup kita itu tiap hari. Harus kamu rawat, nggak boleh lengah tiap hari. Saat itu tiap hari, baca firman itu tiap hari. Bersedekah itu tiap hari. Ya, waduh, saudara, itu lingkaran itu kalau kamu jaga benar ya, kamu lolos sampai di tujuan. Ya, dari berkat kepada berkat, dan itu gampang. Nah, dan itu gampang. Anda kalau ngerawat taman, saya kalau ngerawat tamannya orang Yahudi itu ya, yang namanya Sam itu, yang ngerawat cuma saya setahun sekali. Lah setahun sekali, kalau waduh itu konak belukar tuh ya. Iya berat setengah mati ya, gak ada yang mau tukang apa semua suruh ngurus nggak mau. Kalau saya kan punya alatnya, langsung langsung tak begitu ya habis. Tapi tetap 2 hari, tetap 2 hari. Kayaknya setengah mati keringetan ya 2 hari dari pagi sampai sore. Coba kalau kamu tiap hari kamu rawat itu taman dulu ya. Kita punya taman pun ya sekarang ini kita nggak tiap hari karena kita bolak-balik udah dirawat. Kita rubah nggak jadinya berantakan. Tapi ini kita sedang setting lagi ya supaya kita punya taman nanti bagus lagi. Karena nggak dirawat sih berantakan. Taman itu harus tiap hari, saudara. Kalau nggak tiap hari dia berantakan. Harus tiap hari. Ya, taman hidupmu tuh, pernikahanmu, keluargamu itu tuh tiap hari. Ada yang nggak beres seperti diberesin, ada nggak beres seperti beresin, ada nggak beres seperti beresin. Nggak bisa ada gampang nanti ada percabulan ya gampang lah kita nikmati dulu nanti bulan depan. Kamu sudah habis. Kalau ada ketidakturusan, kamu tahu. Tapi kamu nantilah, aku tak nikmati dulu berantemnya, aku tak nikmati dulu aku bertengkarnya sama orang. Ada kayak begitu kan? Aku suruh damai, nggak mau nanti dulu. Ya, ya nantilah. Bikinmu seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun, 3 tahun hilang, saudara tiba-tiba jadi mualaf. Kayak di Kristen. Kenapa? Karena dia tidak menjaga tamannya dirawat. Jadi mualaf kayak Agustan. Dia dirawat. Tadinya penuh cinta, cinta itu kan harus dirawat, saudara. Lama-lama dia bukan penuh cinta, penuh dengan apa, saudara? Kebencian. Cinta itu bisa jadi bencian kalau kamu tidak rawat, loh, saudara. Pernikahanmu, keluargamu, komunitas harus dirawat setiap saat. Ya, dengan hati yang tulus, hati yang murni, bersih terus ya. Makanya jaga kekudusan, jaga apa, saudara? Hidupmu selalu penuh dengan pengampunan. Jangan lupa mengampuni ya. Jangan lupa mengampuni, saudara. Jangan meremehkan pengampunan loh, saudara. Ya, itu adalah semak belukar yang paling beracun. Kebencian itu adalah semak belukar yang paling beracun, mematikan. Ya, luar biasa firman Tuhan. Supaya jangan ada Baal Peor. Kamu ada minum dari batu karang, kamu ada melewati apa laut merah nyebrang, kamu sudah melihat mana di padang gurun, ya kan? Kamu sudah melihat banyak mujizat. Ya itu kayak orang pengurus ini dia sudah melihat atau dipulihkan, hancur lebih dalam. Saya bilang, saya sampai ngerasani terus sama anak ya. Aduh, orang ini eman-eman sekali ya sudah dipulihkan, sudah berhasil, susah, bisa balik lebih dalam. Hati-hati saudara ya, hati-hati. Terus, kalau Anda belum dipulihkan, Anda pegang, jaga kekudusan. Masih ada yang tidak kudus di masa lalu. Beresin dulu. Beres sudah paling lama 4 tahun kamu beres. Paling lama. Tetap tulus hatimu, tetap melayani Tuhan. Fokus dengan melayani Tuhan. Ya, fokus saudara ya. Dan kamu tiap hari klaim, ada berkat dalam nama Yesus, Jehovah Jireh. Anda yang sedang dalam kesulitan kayak keuangan, yang dalam bisnis, tentang Jehovah Jireh. Anda yang dalam bermasalah dalam hukum, bilang Jehovah Nisi, Jehovah Sidkenu. Anda yang dalam konflik, Anda yang sedang dalam berbagai masalah, bilang Jehovah Shalom. Anda yang lagi sakit, bilang Jehovah Rafa. Anda yang sedang butuh damai sejahtera, dia bilang Jehovah Shalom. Anda yang butuh kehadiran Tuhan, bilang Jehovah Syama. Ya, tiap pagi ngomong dalam nama Yesus. Ya, apa yang Anda butuhkan, katakan dengan iman itu datang. Jangan Anda percaya saya. Saya melewatinya setiap hari, saya melewatinya setiap saat, dan saya tahu persis ya
di mana saat-saatnya Tuhan berkata tidak, di mana kata iya. Tunggu Tuhan, utamakan Tuhan. Kamu akan senang hidupnya, saudara ya. Tuhan Yesus berkati.